Tahukah kamu, monyet terkecil ini merupakan spesies asli Sri Lanka dengan bulu berwarna coklat keemasan. Penduduk setempat menyebut monyet toke sebagai rilawa. Ciri yang paling khas dari primata ini adalah pusaran rambut seperti tokwe di bagian atas kepalanya. Faktanya, karakteristik fisiologis mereka sangat bervariasi tergantung pada kondisi iklim. Dengan demikian, populasi di iklim yang lebih dingin menunjukkan bulu tebal berwarna coklat tua serta tungkai dan ekor yang relatif pendek. Sementara itu, mereka yang mendiami hutan hujan dataran rendah biasanya memiliki bulu kemerahan atau keemasan dan topi yang lebih panjang. Populasi di habitat yang lebih kering memiliki bulu yang lebih terang, kaki dan ekor yang lebih panjang, serta pusaran rambut yang lebih pendek di kepala mereka. Monyet toke merupakan monyet asli dan endemik di Sri Lanka, yang mana mereka umumnya menempati 3 jenis habitat, sehingga dapat dibagi menjadi 3 subspesies. Monyet-monyet ini adalah monyet toke biasa yang hidup di habitat kering, monyet toke berwajah pucat yang hidup di daerah basah, dan monyet toke zona perbukitan yang hidup di dataran tinggi. Udah subscribe belum? Jangan lupa like juga ya. Primata ini umumnya adalah makhluk yang hidup di pohon. Monyet toke adalah hewan yang sangat sosial, hidup dalam kelompok yang terdiri dari hingga 40 individu yang tetap berada dalam kelompok untuk jangka waktu yang lama. Namun, monyet jantan muda diketahui kadang-kadang berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Sebagai aturan umum, unit sosial ini berisi betina 2 kali lebih banyak daripada jantan. Setiap kelompok terdiri dari 50% individu dewasa dan 50% bayi dan remaja. Individu dari kedua jenis kelamin memiliki tanggung jawab tertentu dalam suatu kelompok. Jantan adalah pemimpin kelompok, menyelesaikan konflik antara remaja, sedangkan betina membesarkan anak. Monyet toke hidup dalam sistem hierarki dominasi yang jelas, di mana jantan tertua biasanya yang paling dominan, diikuti oleh anggota komunitas yang peringkatnya lebih rendah, jantan subdewasa, betina dewasa, dan kemudian remaja. Sebagai hewan diurnal, monyet toke melihat lingkungan mereka terutama melalui penglihatan yang bahkan digunakan untuk mengidentifikasi sumber makanan. Sebagian besar waktu aktif mereka dihabiskan untuk mencari makanan. Sebagai spesies omnivora, monyet toke mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Komennya mana? Kok nggak komen? Mereka memiliki pola makan yang cukup beragam, terutama terdiri dari buah-buahan, bunga pohon, kuncup, dan daun, serta ditambah dengan burung, kadal, dan invertebrata kecil. Sisa makanan mereka terdiri dari tanaman sesekali, termasuk beras, kakao, dan kelapa. Meskipun mereka memperoleh sebagian air yang dibutuhkan dari makanan mereka, selama musim kemarau, mereka pergi ke tempat minum setiap hari, minum cukup air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Monyet toke bersifat poligami, tidak pilih-pilih pasangan, baik jantan maupun betina, dan kawin dengan banyak pasangan. Primata ini berkembang biak selama musim panas, umumnya dari bulan Juli hingga September, meskipun periode berkembang biak sangat bergantung pada jangkauan geografis. Periode kehamilan berlangsung selama 5-6 bulan, menghasilkan 1 bayi yang dirawat terutama oleh induknya. Betina membentuk kelompok bayi sehingga anak-anaknya dapat bermain bersama dan bersosialisasi. Biasanya, anak-anak yang seusia bermain bersama. Secara keseluruhan, betina dari spesies ini dikenal sebagai ibu yang sangat perhatian, melindungi anak-anaknya dari ancaman. Jangan lupa di-share juga ya. Bayi disapih pada usia 170 hari dan menjadi mandiri pada usia 2 tahun, betina siap untuk melahirkan pada usia 5 tahun, sedangkan jantan menjadi dewasa secara reproduktif pada usia 7 tahun. Ayo dong di-share biar kamu dapat pahala.
Ancaman terbesar bagi populasi spesies ini adalah penebangan kayu yang mengakibatkan kerusakan besar dan hilangnya habitat alami mereka. Ancaman lokal termasuk penangkapan monyet toke untuk perdagangan hewan peliharaan. Daftar merah IUCN dan sumber-sumber lain tidak mencantumkan jumlah total populasi monyet toke. Saat ini, spesies ini diklasifikasikan sebagai terancam punah EN dan jumlahnya terus menurun. Udah subscribe belum? Monyet-monyet ini memengaruhi ekosistem lokal dalam banyak hal. Misalnya, rata-rata sekelompok monyet toke diketahui mengonsumsi hingga 1% dari semua produksi buah tahunan di wilayah mereka. Karena pola makan mereka yang berbasis buah, hewan-hewan ini juga berperan sebagai penyebar biji penting dari beberapa tanaman buah. Dengan memakan kadal kecil dan burung, mereka mengendalikan jumlah populasi hewan-hewan ini. Monyet toke berbagi habitat dengan 2 spesies monyet, lutung Hanuman dan lutung berwajah ungu. Monyet toke sering terlihat bersama dengan monyet-monyet ini tanpa persaingan untuk mendapatkan makanan karena mereka memiliki pola makan yang berbeda. Sementara, monyet toke umumnya merupakan hewan pemakan buah, kedua spesies monyet ini memiliki pola makan berbasis daun. Saat bergerak di pohon, primata ini menggunakan keempat anggota tubuhnya. Sementara itu, mereka bergerak di tanah dengan berjalan menggunakan jari-jarinya. Saat tangan mereka penuh, monyet toke juga dapat berjalan dengan kaki belakangnya. Hewan-hewan ini memiliki kantung pipi khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, tempat mereka menyimpan makanan dengan mendorongnya menggunakan kedua tangan untuk memakannya kemudian. Primata ini memahami lingkungannya melalui penglihatan stereoskopis dan warna yang berkembang dengan baik. Monyet toke berkomunikasi dengan sesama spesiesnya terutama melalui vokalisasi. Mereka diketahui menggunakan sebanyak 30 panggilan yang berbeda, termasuk panggilan alarm untuk memperingatkan anggota komunitas mereka tentang ancaman. Mereka juga menggunakan vokalisasi tertentu saat bersosialisasi dan bermain. Monyet toke juga dikenal sebagai monyet kuil karena hewan ini biasanya ditemukan di segitiga budaya Sri Lanka yang merupakan wilayah dengan sejumlah kuil kuno. Hewan ini diketahui mengeluarkan apa yang disebut panggilan menjerit jika ada sekelompok spesies lain yang mendekati mereka. Monyet toke menyelesaikan konflik melalui seruan ketakutan, yaitu ekspresi wajah seperti tersenyum, di mana individu tersebut memperlihatkan giginya dan mengatupkannya. Nah, itulah tadi beberapa fakta tentang monyet toke. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau udah subscribe, jangan lupa di like ya. Udah di subscribe ya? Udah di like? Ya sudah di komen ya. Di share dong. Aku doain rezekinya lancar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.